Bismillahirrahmanirrahim. Fasiti kuna mongko utawi wong kang padha temen kabeh iku yamuruna padha liwatan sapa ya sidikun ala sirati ing atase wajratul mustaqim kalburoki kaya kilat al khotifi kang nyamber wal alimuna utawi wong alim iku karihi kaya angin al asifi kang niup wal budalau utawi wong kang dadi wali abdal iku katoiri kaya manuk fi sangatin ing dalam sak jam yasiratin kang gidik, maksudnya dalam berjalan seperti manuk burung. Wa syuhadau utawi wong kang padha mati iku kal farsu kaya jaran asa iku kang asabiku kang balapan yamuruna kang padha mlaku atau ngliwati sapa syuhada asyirata ing wat finis finahari ing dalam setengah awan wal hujjaju utawi wong kang padha haji iku yamuruna padha liwatan sapa hujjaj fi yaumin ing dalem dina kabilon kang sempurna wal muti'una utawi wong kang padha taat iku fi syahrin ing dalem sebulan wal asuna utawi wong kang padha maksiat iku yaduna padha nyelihaken sapa asun akdamahum ing pira-pira dalamaken asun ala sirati ing atase sirat wa auzaruhum lan utawi dosane asun iku ala zuhurihim ing atase gegere asun faya abbaru mong faya buruna mongko padha liwatan sapa asun fatak sudu mongko nejo sapa apa naru jahanam neraka jahanam ihraqahum ing ngobong asun fatara mongko nuli ningali sapa asun nurul imani ing cahayan iman fi qulubihim ing dalem pira-pira atine asun fatakulu mongko ngucap sapa apa asun tahsyamu rupane qaulu tahsyamu mimbabi ta'abin saking babi kangelan ya ta'abu kangelan sapa wong tahjalu tegese kangelan wa tahyilan isin minal iftidahi saking kawalih oleh ngendal irdi ing dalem den pentukaken amale alal maliki ing atase Allah kang duweni kraton al jabari kang murba sesa tahsyamu kang bingung mimbabi ta'abin saking babe lawange kangelan wa makna qauluhu fil khala wa maqaunuhu fihi al khalaik iku tahsyamu bingung kullu ahadin tegese sebut-sebut wong siji ya tahsilu kang ketungkul sapa khalaik bihalihi sapa ahad bihali kelawan tiga ahad fil mahsyar ing dalam padang mahsyar wa yastabiqu lan tumpuk-tumpuk sapa annasu menungso kaljari kaya walang al muntasyari kang gumelar fil ardi ing dalam bumi wa yubsirulan ningali sapa menungsa al ahma ing pira-pira sanak ba'tun rupane setengah sanak ba'tun ing setengah kaweneh wa yata'arufu lan padha kenal sapa
sedulur wala yatakallamu dalan ora padha gunemen sapa nas. Tadi besok pada hari dina kiamat atau dina mahsyar itu tidak ada orang yang bisa saling menolong. Tapi semuanya itu sibuk dengan sendirinya, tidak memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan saudara-saudaranya, tidak berpikir. Karena pada saat itu seluruh amal perbuatan masing-masing orang itu diperlihatkan semuanya. Nah, tapi menarik berhubungan dengan amal seorang maksiat itu masih bisa berpotensi untuk diselamatkan dari siksa api neraka, dengan catatan di dalam hatinya itu masih mempunyai iman. Walaupun di situ nanti mampir dulu ke neraka, tapi ya tetap nanti selama masih ada iman, kita atau orang-orang yang durhaka atau yang maksiat itu masih ada kemungkinan, ada kesempatan untuk masuk ke surga. Lah sekarang apa fungsi neraka? Apa fungsi surga? Sebenarnya berhubungan dengan fungsi neraka dan fungsi surga itu ya apa? Sebenarnya yang namanya fungsi neraka itu sebenarnya tempat, secara zahir kan tempat kita ke tempat divisanya seluruh orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau surga tempatnya kenikmatan, kalau neraka itu tempat siksaan. Nah, di situ ada orang yang durhaka atau yang maksiat kepada Allah tetapi masih mempunyai iman, itu masuk ke dalam neraka yang pada nantinya ketika memang Allah kehendaki nanti bisa dientaskan dari neraka terus masuk kepada surga. Nah, sebenarnya ini kalau pemahaman saya pribadi, fungsi daripada neraka itu sebenarnya untuk menyucikan apa yang berhubungan dengan kotoran pada hati seseorang, bukan tempat siksaan. Secara bahasa kita umumnya menyiksa orang, itu bukan. Allah itu maha belas kasihan. Adapun seseorang dimasukkan kepada neraka itu sebenarnya kalau menurut pemahaman saya itu untuk menyucikan hati seseorang yang memang perlu untuk disucikan, sebagaimana besi itu bisa dicuci atau bisa dibersihkan sehingga bisa mengkilap dan sebagainya. Itu ya salah satunya yang menggunakan api, makna daripada narkan api. Nah, di situ ada orang yang di dalam neraka kok selama-lamanya, sehingga seolah-olah tidak ada kemungkinan untuk masuk ke surga. Ya berarti sebagaimana amalnya dia sangat butuh untuk dicucikan sekali, butuh disucikan, dibersihkan. Jadi sampai nanti kotoran-kotoran dalam hati seseorang bisa bersih kembali, nanti ya bisa dientaskan kepada lalu menuju kepada surga. Nah, ini pemahaman saya. Apabila ada yang beda ya monggo. Ya kenyataannya apakah yang namanya neraka itu mampu membakar seseorang atau menyiksa seseorang? Menurut saya ya tidak juga. Karena buktinya ada makhluk yang namanya malaikat Malik, itu penjaga neraka, ya biasa-biasa saja. Ada
malaikat Ridwan yang penjaga surga biasa-biasa saja. Maksudnya ya memang neraka itu untuk menyiksa seseorang, ya memang ketika Gusti Allah itu menghendaki. Makanya ada seorang wali, ada yang mengatakan, ada yang ya enggak apa-apa kami masuk neraka kalau mau. Maksudnya ini pendapatan kalau memang berani. Tapi yang namanya seorang wali itu sudah tidak memikirkan tentang surga dan neraka. Seorang wali kekasih Allah itu sudah tidak memikirkan kalau saya itu nanti takut neraka, itu tidak memikirkan itu. Karena apapun yang terjadi, yang namanya neraka ataupun surga itu hak prerogatif Allah secara umum, secara hakikatnya seperti itu. Adapun secara syariatnya, orang yang soleh, yang taat dan sebagainya itu masuk surga, orang yang durhaka, orang yang kafir itu masuk neraka. Itu pandangan secara umum. Tapi secara yang namanya neraka itu ya ketika memang neraka itu tempat penyiksaan, ya memang ketika Gusti Allah menghendaki neraka itu untuk penyiksaan. Kalau tidak ya tidak. Kalau Gusti Allah tidak menghendaki neraka itu tempat penyiksaan, ya tidak ada penyiksaan. Karena contoh suatu perkara, ketika sebuah benda senjata tajam enggak seperti ini kemarin saya bicara tentang ketika seseorang berkeyakinan bahwa api itu bisa membakar, itu kan kufur. Kekuatan api itu bisa membakar. Nah, terus kita samakan kekuatan neraka itu bisa menyiksa. Itu sama saja. Sama saja pemahaman seperti itu salah. Pemahaman seperti itu salah. Ini cara pemandangan keimanan yang berhubungan dengan prerogatif Allah. Nah, yang namanya surga tempat kenikmatan. Nah, ini juga ya tergantung Allah, gitu. Kalau ya tuh seperti tadi kita beranggapan atau berkeyakinan bahwa kekuatan api itu bisa membakar. Ini kita bisa kufur kalau memang dipahami dengan keyakinan, sesuai keyakinan. Wong kita berbicara Allah memberi kekuatan kepada api untuk membakar, ini juga masih salah. Nah, pemahaman yang standar atau yang bisa menyelamatkan kita dari kekufuran atau kesesatan ya seperti ini. Allah menghendaki api itu bisa membakar. Ketika Allah tidak menghendaki, api tidak bakal bisa membakar. Sebagaimana keberadaan neraka, ketika Allah menghendaki bahwa neraka itu tempat penyiksaan, ya Gusti Allah, ya itu tempat untuk menyiksa. Tetapi ketika Allah menghendaki bahwa neraka tidak bisa apa-apa, ya Gusti Allah neraka tidak bisa apa-apa. Ya contohnya malaikat Zabaniyah atau malaikat Malik, keberadaannya di neraka ya tidak ada apa-apa. Bahkan ada seorang wali yang berani berkata, saya tidak masalah masuk ke neraka asal, ada asalnya, asal Allah ridho.
asal Allah ridho. Ketika saya masuk neraka, kalau Allah ridho ya monggo, karena saya milik Allah. Dan apabila Allah memasukkan saya ke surga, ya kalau Allah ridho, tentang ridhonya Gusti Allah. Nah, ini nanti kembali tentang keyakinan sifat-sifat orang-orang para ahli sufi, bahwa yang namanya penghambaan secara murni itu tidak muluk-muluk atau tidak hanya sebatas ketika saya ibadah dan sebagainya harus masuk neraka, harus masuk surga. Terus kalau kita tidak melakukan perbuatan baik atau bahkan tidak pernah melakukan amal soleh atau selalu bermaksiat, terus kita pantas untuk masuk neraka. Ya, ini ya sama pemahamannya ketika ada orang salah, kamu wajib masuk neraka. Kalau saya berbuat baik, saya wajib masuk surga. Lah, yang mewajibkan siapa? Yang mewajibkan kita masuk surga siapa? Yang mewajibkan kita masuk neraka siapa? Itu hak prerogatif Allah. Demikian para sahabat yang budiman, ini perlu penambahan pemahaman tentang keimanan agar tidak salah dalam menafsiri kalau orang baik itu pasti surga, kalau orang jahat itu pasti neraka. Ini perlu ditafsir secara baik. Yang pasti masuk neraka ya kehendak Allah, masuk surga ya kehendak Allah. Nah, kewajiban kita sebagai hamba Allah ya untuk beribadah menyembah kepadanya. Demikian apa yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ya silahkan untuk untuk dibenarkan, nanti bisa untuk diklarifikasi, asal nanti dalam cara penyampaian kritik dan saran yang sesuai dengan keilmuan. Terima kasih.